Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap sehat ya. Jadi kita bertemu lagi pada minggu ini pelajaran IPS, nak ya. Ketemu. Dan sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Silakan Gatan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Kuat-kuat Gatan ya. Sebaik teman. Ya. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran IPS pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga kita diberikan oleh Ridho untuk belajar hari ini ya. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang materi mobilitas sosial, tetapi submaterinya yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang materi mobilitas, yaitu tentang apa? Siapa yang bisa? Masih ingat yang minggu kemarin? Pak. Ya, silakan. Pak. Ya, kuat-kuat, silakan. Rara. Materi minggu kemarin membahas pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Pengertian mobilitas sosial berpindahan atau bergeraknya status orang atau kelompok orang ke status yang lain. Mobilitas sosial terbentuk menjadi 3 bagian, yaitu mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, dan mobilitas sosial antar generasi ya. Antar generasi ya. Jadi itu ya, benar. Jadi pilih ya, Rara ya. Jadi ada 3 ya. Jadi mobilitas itu pergerakan, perpindahan status seseorang ya. Jadi ada 3 yang benar kata Rara tadi. Materi minggu kemarin, bentuk yang pertama horizontal, bentuk kedua vertikal, dan antar generasi. Minggu ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Tapi sebelum belajar, Pak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pagi hari ini. Jadi setelah kalian belajar materi ini, kalian akan dapat menganalisis ya faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, jadi untuk lebih menjelaskan lagi, Pak akan tampilkan gambar dan PTT. Lihatlah, Pak bagikan di ini ya, di Zoom meeting, dan kalau memang terkendala sinyal, Pak bagikan di WA group ya. WA group materinya. Pak silakan dulu. Nah, jadi materi minggu ini yaitu tentang mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat. Jadi faktor pendorong yang pertama itu ada faktor struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Ya, kalian lihat gambar. Lihat gambar, di situ ada gambar-gambar tentang faktor yang pendorongnya. Nah, itu. Ya, coba lihat ya. Gambarnya itu ada demokrasi, ada kemiskinan, ada individu merantau, yaitu faktor-faktor pendorong. Terus ada faktor penghambat. Faktor penghambat itu ada kemiskinan, perbedaan kepentingan, perbedaan gender, dan diskriminasi. Itu kalian lihat gambarnya. Nah, itu kemiskinan ya. Sambil lihat gambarnya. Nah, jadi untuk kalian lebih memahami ya, Pak bagikan lembar kerja siswa anak ya. Pak bagikan lembar kerja. Kita diskusi hari ini. Kita diskusi tentang faktor pendorong dan penghambat. Nanti Pak bagi ya. Pak bagi kelompok, Pak bagi melalui WA. Silakan lihat nama-nama kelompoknya. Pak bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti silakan kalian diskusikan, kalian berzoom atau
bervideo call dengan sekelompoknya ya. Nanti Pak matikan Zoom ini, Pak kasih waktu 15 menit untuk kalian mendiskusikan. 20 menit, 15 sampai 20 menit kalian diskusikan. Nanti Pak aktifkan lagi Zoom-nya, Pak bagi lagi linknya, Pak share ya. Masuk lagi ke dalam Zoom lagi nak ya. Ya, cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian baca soal-soal diskusi LKPD-nya di grup. Ya, Pak matikan, kita kembali lagi 20 menit lagi untuk diskusi. Ya, silakan. Ya, waktu sudah habis anak-anak ya. Waktu diskusi, Pak sudah kembali lagi ke Zoom kita. Sekarang kita untuk presentasi hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kelompok 1, siapa yang mewakilinya? Tadi sudah Pak bagi. Siapa kelompok 1? Ya. Silakan ngomong. Saya Pak. Ya, silakan Abel ya. Silakan Bel, kuat-kuat ya. Silakan. Berdasarkan diskusi dan analisis kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Jokowi bisa berhasil menjadi orang sukses di Indonesia. Di antaranya adalah A. Beliau orang yang selalu berusaha dan tidak putus asa dalam mengejar cita. B. Disiplin. C. Tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. D. Kerja keras. Dan E. Orangnya apa adanya seperti kebanyakan orang. Ya, bagus sekali ya. Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 Zikri tadi ya. Silakan. Silakan kelompok 2. Pesan-pesan yang dapat kami peroleh dari artikel tersebut yang berhubungan dengan materi pelajaran kita saat ini, bahwa untuk berpindah ke status lain yang lebih tinggi dan lebih baik diperlukan hal-hal atau faktor pendorong untuk mencapai hal tersebut. Di antaranya yaitu 1. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Itu jawaban dari kelompok 2. Sekarang jawaban hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 siapa yang mewakilinya? Pilih ya. Silakan. Ya, itulah penampilan dari kelompok 3. Ya, bagus, kita kasih aplaus dulu. Kelompok 3 pilih ya tadi ya. Nah, jadi dapat untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, Saya simpulkan, ya. Jadi dapat saya simpulkan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa suatu mobilitas sosial akan dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Di antara faktor pendorong mobilitas sosial itu adalah struktural, individu, ekonomi, politik, dan sosial. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial itu adalah kemiskinan, perbedaan individu, diskriminasi, dan perbedaan kepentingan. ya. Jadi itulah ya, kesimpulannya bagus sekali ya. Jadi bahwa faktor pendorong penghambat itu akan sangat mempengaruhi mobilitas sosial ya. Dari kemiskinan, dari faktor-faktor yang lain ya. Nah, jadi dapat untuk kesan pesan siapa dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa mewakili teman-temannya untuk kesan pesannya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Sherly. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya memperoleh ilmu dan informasi yang sangat berguna bagi saya. Dan pesan atau hal yang sangat penting kalau kita ingin cita-cita kita tercapai, kita harus berusaha dan pantang menyerah. Iya, kesan pesan bahwa kita harus tetap pantang menyerah, mengejar cita-cita itu setinggi langit seperti Pak Jokowi ya. Dia bisa menjadi presiden dari manusia biasa ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Terus nanti proyek tugas untuk minggu depan kalian lihat, baca-baca video yang Pak kirim ya. Silakan kalian pelajari dari LKPD dari WA grup itu. Terus untuk minggu depan kita tentang belajar pluralisme masyarakat Indonesia. Silakan kalian baca halaman 99. Pak Airi
pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat